Oke, Iya, terima Pak. kasih Kak Rejim atas perkenalannya. Selamat datang saya ucapkan kepada para peserta, Bapak Ibu wali murid dan adik-adik kelas SMA Kolese Loyola di hari terakhir dan sesi terakhir. Semoga masih tetap semangat ya. Oke, nah ini langsung saja. Eh, oke. Oke. Pada presentasi kali ini, kami dari tim kejutaan akan membawakan 3 tema, yaitu yang pertama adalah pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pendidikan di Jepang, yang kedua adalah gambaran umum universitas di Jepang dan kaitannya dengan pelajar Indonesia yang ada di Jepang. Yang terakhir adalah, ini memang khasan kedutaan besar Jepang, yaitu adalah program beasiswa dari pemerintah Jepang atau yang dikenal dengan MAX. Mungkin beberapa dari kalian sudah yang pernah mendengar nama MAX atau Mombu Kagakusho kalau dalam bahasa Jepangnya. Oke, kita langsung ke bagian yang pertama. Nah, ini pertama-tama kita lihat dulu nih jumlah akumulasi kasus infeksi COVID-19 di Jepang. Nah, ini adalah data yang diperbarui sejak tanggal 18 September 2020 atau 2 hari yang lalu ya. Jadi baru 2 hari yang lalu. Itu jumlah kasusnya mencapai 77.494 kasus dengan jumlah kematian mencapai 1.482 kasus. Memang jumlahnya tidak sebanyak, kalau presentasinya tidak sebanyak di Indonesia, jadi memang boleh dikatakan cukup terkendali. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya adalah pengaruh COVID-19 terhadap pendidikan dasar dan menengah. Nah, jadi sebenarnya per 1 Juni 2020 itu hampir seluruh sekolah di Jepang atau sekitar 98% sekolah itu sudah dibuka secara umum gitu. Tapi untuk mengurangi dampak COVID-19, maka beberapa kebijakan diambil. Misalnya kayak jumlah kehadiran siswa itu diselang-seling gitu ya. Jadi masuknya tidak semuanya, juga kehadiran siswa dikurangi, jumlah mata pelajarannya dipersingkat, dan masa liburannya dipersingkat. Jadi kalau misalnya ada liburan musim panas itu panjang, dipersingkat untuk digunakan sebagai waktu tambahan bagi siswa yang belum mencapai mata target belajar seperti itu. Nah, terus juga ini adalah jumlah kasus infeksi pada anak. Jadi memang sampai tanggal 31 Juli 2020 itu ada 242 kasus anak yang terinfeksi COVID-19, tapi dari 242 itu hanya 5% atau total 11 pelajar yang terinfeksi melalui klaster di sekolah. Jadi sisanya adalah yang paling besar ini adalah klaster rumah tangga. Jadi mereka tertular dari anggota keluarga seperti itu. Sedangkan yang tertular di sekolah sendiri itu tidak terlalu banyak. Artinya memang sekolah-sekolah Jepang itu telah menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat. Nah, ini selanjutnya, kalau tadi adalah pendidikan dasar dan menengah, selanjutnya adalah di universitas. Jadi pada bulan Agustus sampai September, Kementerian Pendidikan Jepang itu melakukan survei terhadap 1.060 perguruan tinggi untuk mengetahui bagaimana sih kebijakan mereka selama masa pandemi itu. Nah, ini kalian bisa lihat aja langsung di diagram yang lingkaran dengan bacaan kebijakan terkini. Jadi sudah 80% itu sudah melakukan bentuk perkuliahan secara kombinasi, yaitu antara tatap muka maupun secara online. Sedangkan yang full tatap muka hanya 19% dan yang online hanya 1%. Jadi memang sudah perlahan-lahan kembali normal gitu. Nah, ini juga kuliah-kuliah yang tatap muka itu terbatas dengan pertimbangan bahwa mata kuliah tersebut tidak bisa dilakukan kalau tidak datang gitu. Seperti misalnya kayak praktikum, itu kan harus datang, harus tatap muka. Itu juga dilakukan dengan protokol yang sangat ketat, jadi jumlahnya tidak boleh banyak-banyak, seperti itu. Selanjutnya ada dampak COVID-19 terhadap mahasiswa asing. Jadi memang pandemi ini masuk ke Jepang sekitar bulan Desember Januari itu sudah mulai ramai dibicarakan di media sosial, di media-media Jepang gitu. Dan sebagai dampaknya itu pada bulan April semua warga negara asing tidak bisa masuk ke Jepang per tanggal 1 April 2020. Dampaknya adalah memang tidak ada mahasiswa asing yang dijadwalkan datang ke Jepang untuk mengikuti semester musim semi, yaitu dimulai pada bulan April gitu. Dan juga mahasiswa asing yang sudah belajar di Jepang tidak bisa kembali ke negaranya karena memang yang dari Jepang tidak boleh masuk, yang dari Jepang tidak boleh keluar, seperti itu. Nah, untuk mengatasinya, Kementerian Pendidikan Jepang itu mengeluarkan kebijakan sebagai berikut. Itu yang pertama adalah
menunda keberangkatan dari jadwal sebelumnya menjadi Oktober. Jadi memang kalau kalian melihat berita Jepang, itu Kementerian Pendidikan Jepang itu perlahan-lahan mulai menerima mahasiswa asing yang mulai dari penerima beasiswa Max dulu. Jadi penerima beasiswa Max ini diutamakan seperti itu. Selanjutnya adalah kemudahan mendapatkan beasiswa. Kalau pengalaman saya sebagai penerima beasiswa Jepang itu, sebelum kita menerima beasiswa, kita harus tanda tangan dulu. Nah, harus datang itu harus datang ke kampus. Nah, sedangkan di masa COVID-19 ini kan kalau datang itu selalu beresiko ya. Maka sebagai gantinya tidak perlu datang ke kampus, cukup laporan misalnya mahasiswa ini telah mengikuti perkuliahan online gitu. Jadi beasiswa pun sudah bisa ditransfer meskipun tidak harus tanda tangan. Nah, selanjutnya juga beberapa berita yang saya lihat, ini mahasiswa yang tidak bisa kembali ke negaranya itu oleh pihak universitas diberikan fasilitas asrama gratis hingga dia bisa kembali ke negaranya. Jadi memang Jepang ini sangat ramah terhadap mahasiswa asing, seperti itu bisa disimpulkan. Selanjutnya kita beralih ke tema yang kedua, yaitu adalah gambaran umum Universitas Jepang. Nah, sebenarnya presentasi ini adalah presentasi yang dibawakan oleh JASO. JASO itu adalah sebuah organisasi untuk membantu konsultasi bagi teman-teman yang punya minat untuk belajar ke Jepang. Seperti itu. Nah, ini secara umum ya, langkah-langkah yang harus diambil sebenarnya tidak hanya ketika kalian mau ke Jepang, tapi juga secara umum kalau ingin melanjutkan ke Indonesia pun, langkah-langkahnya adalah pertama itu memilih jurusan ya. Memilih jurusan. Pilih jurusan itu bukan hanya yang populer, tapi juga yang sesuai dengan passion kalian. Jadi ketika kalian nanti belajar, itu bisa-bisa benar-benar mengeluarkan seluruh kemampuannya. Gitu. Jadi nanti jangan sampai di tengah-tengah merasa salah jurusan gitu, karena ngambil jurusan yang memang karena populer saja, tapi diri sendiri tidak merasa itu adalah passionnya. Selanjutnya adalah tentukan bahasa pengantar. Nah, ini karena Jepang, jadi memang bahasa Jepang adalah bahasa yang utama dipakai dalam kehidupan sehari-hari maupun perkuliahan. Tapi jangan khawatir, akhir-akhir ini juga mulai banyak universitas Jepang yang menyediakan sistem perkuliahan menggunakan bahasa Inggris. Seperti itu. Lalu juga menentukan universitas atau kampus. Tadi ya, ada hubungannya dengan bahasa pengantar. Jadi tidak semua universitas di Jepang itu menyediakan perkuliahan dalam bahasa Inggris. Sebagian masih full bahasa Jepang. Gitu. Selanjutnya adalah pahami persyaratan dan prosedur pendaftaran. Nah, nanti akan ada alurnya, akan dijelaskan. Selanjutnya adalah tentukan financial support. Nah, ini maksudnya adalah apakah kalian mau pergi ke Jepang, kuliah di Jepang itu atas biaya sendiri atau menggunakan sistem beasiswa. Nah, nanti itu sebenarnya ada banyak sekali beasiswa yang diberikan baik dari pemerintah pusat Jepang maupun dari pemerintah daerah Jepang, dan satu lagi yang paling banyak adalah dari pihak swasta, perusahaan-perusahaan Jepang, seperti itu. Nah, ini adalah jumlah pelajar Indonesia di Jepang itu sebenarnya tiap tahun meningkat ya. Jadi pada tahun 2018 itu totalnya adalah 4.719 pelajar, termasuk dari segala jenjang ya, maksudnya dari tingkat S1, S2, S3, D2 dan D3 juga termasuk dalam jumlah ini. Gitu. Ini tadi lanjutan dari yang sebelumnya. Kalau di total, Indonesia itu ada di peringkat 6 jumlah mahasiswa asing terbanyak di Jepang. Paling banyak adalah dari Republik Rakyat Cina, yaitu mencapai 86.000. Jadi memang jumlahnya sangat banyak sekali dibandingkan Indonesia. Tapi mahasiswa Indonesia pun juga termasuk salah satu yang terbesar. Jadi nanti kalau kalian lihat poster-poster atau brosur-brosur Universitas Jepang, itu sudah mulai muncul beberapa representatif atau perwakilan-perwakilan wajah-wajah orang Indonesia gitu. Karena memang jumlah kita cukup signifikan di Jepang. Nah, ini jadi kalau misalnya bingung, apa sih universitas favorit di Jepang? Nah, sebenarnya itu tergantung setiap negaranya. Jadi kalau misalnya dilihat per negaranya, maka Ritsumeikan Asia Pacific University adalah universitas dengan jumlah mahasiswa Indonesia paling banyak. Gitu. Selanjutnya ada Tokyo Institute of Technology, Hiroshima University, dan seterusnya. Ini jadi kalian bisa lihat nanti bisa jadikan referensi bahwa universitas ini telah banyak menerima mahasiswa dari Indonesia. Semoga mudah-mudahan perlakuan kepada orang Indonesia itu juga lebih ramah atau juga lebih terbiasa karena sudah banyak riwayat menerima mahasiswa dari Indonesia seperti itu. Nah, ini kalau kalian nanti sebelum berangkat ke Jepang penasaran nih, berapa sih kira-kira biaya hidup di Jepang?
Nah, itu berbeda setiap wilayahnya. Paling mahal adalah Tokyo ya, karena memang ibu kota. Gitu, jadi sekitar 100.000 yen. Ini kalau dirupiahkan sekarang sekitar 14 juta per bulan. Seperti itu. Nah, untuk detailnya sendiri, paling mahal uang biaya hidup tersebut dipakai untuk sewa rumah gitu, karena memang lahan di Jepang kan terbatas ya, jadi banyak tanah itu dipakai untuk apartemen, rumah kosan misalnya seperti itu, dan itu cukup mahal, mengambil sekitar 40 atau 60% uang beasiswa kalau dari kasus beasiswa Max. Selanjutnya adalah makanan dan sebagainya seperti itu. Tapi kalau kalian mau hemat-hemat juga makanan ini bisa dihemat-hemat kok. Terus juga commuting expenses itu bisa kalian naik sepeda misalnya dari asrama ke kampus. Itu ini banyak penghematan. Nah, jadi informasi yang tadi adalah informasi yang diberikan oleh pihak JASO. Kalau teman-teman, Bapak, Ibu, wali murid memiliki pertanyaan terkait studi di Jepang dan berbagai program beasiswa, itu bisa menghubungi JASO di nomor telepon 021-252-1912 atau mengirimkan email ke info@jaso.or.id. Nah, karena sekarang sedang pandemi, maka konsultasi langsung tidak bisa dilakukan. Silakan kunjungi situs atau menghubungi melalui telepon atau email tersebut. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk yang memang menjadi bagian dari Kedutaan Besar Jepang, yaitu program beasiswa MAX. Nah, mungkin sebagian sudah ada yang mendengar ya. Apa sih itu MAX? MAX itu adalah singkatan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi. Atau mungkin ada juga yang mengenal dalam bahasa Jepangnya yaitu Monbu Kagakusho. Ini sama, artinya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi. Nah, beasiswa ini telah dimulai sejak tahun 54, jadi cukup lama ya. Indonesia Merdeka 9 tahunnya sudah dimulai gitu beasiswa ini. Dan tiap tahunnya itu memberangkatkan cukup banyak ya, 102.000 mahasiswa dari 160 negara. Nah, pada tahun 2018, sekitar 800, hampir 900 ya mahasiswa atau pelajar Indonesia itu adalah penerima beasiswa dari Max. Jadi, bagi kalian yang memang tertarik untuk mendaftar beasiswa ini, jangan khawatir, ada banyak peluang yang diberikan kepada kalian dari pemerintah Jepang, seperti itu. Nah, untuk mendaftar beasiswa Max ini ada dua, ya. Jadi ada jalur Kedutaan Besar Jepang dan satu lagi adalah jalur Universitas Jepang. Nah, untuk yang ingin mendaftar langsung ke Universitas Jepang itu bisa melihat di setiap situs karena persyaratannya beda-beda. Sedangkan yang kali ini saya akan jelaskan adalah melalui jalur Kedutaan Besar Jepang. Oke. Nah, sebenarnya ada banyak ya program beasiswa itu, sekitar ada 7 program beasiswa, tapi ada 3 program beasiswa yang khusus diberikan kepada program lulusan SMA atau sederajat. Jadi SMK boleh, madrasah aliyah boleh, lulusan pesantren juga boleh, seperti itu. Dan siap-siap nih, jadi bagi kalian yang bagi masih kelas 1, kelas 2, ataupun yang sudah kelas 3, itu bisa mempersiapkan syarat-syaratnya dari sekarang. Gitu. Nah, ini ada pertama ada Senshu atau D2, lalu ada Koseng atau D3, dan ada Gakubu atau S1. Seperti itu. Nah, ini ada kanji-kanji kalau kalian mau belajar dari sekarang juga boleh ya. Oke. Nah, yang pertama adalah kita masuk ke Senshu atau Specialized Training College. Sebenarnya Specialized Training College ini kalau di Jepang sendiri itu dimulai dari lulusan SMP dan masa belajarnya ada 5 tahun. Tapi khusus bagi penerima beasiswa Mombuksho ini atau Max itu kalian masuk sebagai tahun ketiga, jadi tahun kedua berarti ya, tahun ketiga. Jadi masa belajarnya kalian hanya 2 tahun. 1 tahunnya adalah sekolah persiapan dan belajar bahasa Jepang. Nah, sekolah Senshu atau Specialized Training College ini mempelajari keahlian khusus di bidang tertentu ya. Misalnya, contohnya kita lihat sendiri. Di bidang teknologi ada teknik sipil, arsitektur, komputer, terus juga ada yang kalau misalnya tertarik memasak, nah ini bisa nih tata boga, ada nutrition dan bakery, membuat roti gitu. Terus juga yang tertarik di bidang nursing atau keperawatan juga bisa termasuk. Terus di bidang bisnis ada akuntik, manajemen, dan travel. Jadi kalau misalnya kalian ingin menjadi guide, itu juga bisa mengambil di yang bisnis. Nah, terus juga di bagian fashion dan home economics. Nanti bagian mendesain baju Jepang maupun baju ala barat western fashion itu juga termasuk di dalam jurusan ini. Nah, terakhir, culture and general education. Nah, ini banyak ditanyakan ke kedutaan. Kak, kalau misalnya saya mau menjadi mangaka atau menjadi ilustrator manga,
itu milih yang mana kayak bisa nggak S1? Sebenarnya di S1 ada, cuma sangat sedikit. Jadi saya sarankan, atau kami sarankan itu mengambil program Senshu dan mengambil jurusan Culture and General Education. Di situ ada jurusan Animation. Jadi kalau misalnya tertarik menjadi mangaka, illustrator animasi Jepang, silakan mengambil program ini. Nanti beasiswanya itu adalah 117.000 yen per bulan. Gitu. Kalau tadi misalnya kalian tinggal di Tokyo, itu maksimal 100.000, masih ada 17.000-nya untuk dipakai bebas yang mau jalan-jalan, untuk makan-makan, terserah. Nah, syarat pendaftarannya ini apa nih? Pertama, kalian harus lulus dulu, lulus SMA atau sederajat, dan warga negara Indonesia. Jadi kalau bukan warga negara Indonesia tidak bisa. Kalau warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri juga sampai saat ini masih termasuk boleh mendaftar beasiswa ini. Tapi nanti ketika seleksi harus ke Indonesia. Dan usia maksimal adalah 24 tahun saat keberangkatan. Jadi masih cukup lama ya bagi kalian kan masih pada muda-muda. Jadi silakan mendaftar berapa banyak pun sampai berhasil, tidak ada batasannya. Yang penting batasan usianya masih termasuk di bawah 24 tahun seperti itu. Dan nilai rata-rata rapot adalah minimal untuk setiap mata pelajaran. Jadi matematika 80, bahasa Inggris 80, bahasa Jepang 80. Jika kurang dari 80, masih boleh mendaftar, tapi sertakan sertifikat JLPT. JLPT ini adalah semacam IELTS atau TOEFL, tapi bahasa Jepang. Minimal adalah level N4. Selanjutnya, kalau kalian punya sertifikat EGU, itu juga merupakan poin plus. Nah, EGU itu apa sih? Nanti di slide berikutnya ada penjelasan mengenai EGU. Gitu ya. Nah, pendaftarannya sekitar bulan April atau Mei. Jadi siap-siap nih. Jangan sampai di bulan April atau Mei itu baru tahu. Kalau bisa dari tahun-tahun sebelumnya, syarat-syaratnya dipersiapkan. Karena memang cukup berat kayak misalnya harus mendapatkan legalisasi dari pihak sekolah kan nggak gampang ya. Apalagi zaman sekarang kan sedang COVID-19. Jadi untuk datang ke sekolah cukup ribet. Jadi dipersiapkan dari tahun-tahun sebelumnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah Koseng. Nah, Koseng ini mirip seperti Politeknik di Indonesia, karena sebagian besar jurusannya adalah jurusan teknik. Masa belajarnya adalah 4 tahun, termasuk 1 tahun sekolah persiapan. Nah, jurusannya bisa kalian lihat sendiri, ini ada Mechanical, Electrical, Architecture, Civil, Information, dan Communication, and Maritime. Nah, untuk jurusan Maritime ini, masa belajarnya bukan 4 tahun, tapi 4,5 tahun. Jadi lebih lama setengah tahun dibanding jurusan-jurusan lainnya. Besaran beasiswanya sama, jadi 117.000 yen per bulan. Untuk persyaratannya pun sama, sampai poin nomor 3. Yang berbeda adalah di poin nomor 4, yaitu nilai rata-rata rapotnya adalah 80 untuk mata pelajaran matematika, bahasa Inggris, kimia, fisika, biologi, atau kejuruan. Nah, kejuruannya maksudnya adalah kalau kalian berasal dari SMK, kan tidak butuh belajar fisika atau kimia ya. Nah, nanti pilih mata pelajaran kejuruan yang ada kaitannya dengan kimia, fisika, atau biologi. Seperti itu maksudnya. Nah, selanjutnya adalah sertifikat EGU juga. Nah, untuk Koseng ini, kalau nilai kalian di bawah 80, itu tidak bisa mendaftar. Jadi memang perlu diperhatikan dan perlu dipersiapkan bahwa nilai rata-rata rapot untuk setiap mata pelajaran harus 80 atau lebih. Periode pendaftarnya sama, jadi antara bulan April atau bulan Mei. Jadi dicatat baik-baik dari tahun-tahun sebelumnya, mohon dipersiapkan. Oke, selanjutnya yang terakhir ada Gakubu, nah ini S1 ya. Jadi di antara jurusan-jurusan tadi, program-program beasiswa tadi, S1 atau undergrad ini adalah yang paling favorit. Jadi setiap tahun tuh pendaftarnya paling banyak. Ibaratnya kalau misalnya ada 10 pendaftar, 7 diantaranya adalah pelamar bagi Gakubu. Jadi persaingannya cukup ketat. Jadi bagi yang tertarik atau bagi yang berminat melamar beasiswa ini, harap dipersiapkan syarat-syaratnya dengan sangat baik. Gitu. Kalau bisa jangan syarat minimal, tapi lebih gitu ya. Nah, masa belajarnya adalah 5 tahun. 1 tahun termasuk sekolah persiapan dan bahasa Jepang. Nah, untuk program Gakubu ini dibagi ya, IPA dan IPS. IPA A, IPA B, IPA C, IPS A, dan IPS B. Nah, jurusannya bisa kalian lihat sendiri. Itu untuk IPA A itu yang diutamakan adalah selain matematika bahasa Indonesia, bahasa matematika dan bahasa Inggris, yaitu fisika dan kimia. Sedangkan untuk IPA B dan C itu adalah kimia dan biologi. Gitu. Lalu IPS A dan IPS B itu sama, yaitu nilainya adalah matematika, bahasa Inggris,
Dan kalau ada ekonomi, ada akuntansi atau bahasa Jepang, itu juga silahkan dihitung nilai rata-ratanya. Itu saja perbedaannya. Dan kalau kalian memilih jurusan IPA, nilainya rata-ratanya kurang dari 84 itu tidak bisa mendaftar. Kecuali kalian memilih jalur IPS, itu boleh kurang dari 84 dengan syarat ada atau mencantumkan sertifikat JLPT minimal N3 atau lebih. Dan kalau misalnya kalian punya sertifikat IJU, itu juga akan menjadi nilai plus dalam seleksi nanti. Sama, jadi periode pendaftarannya antara Gakubu, Koseng, Senshu, yaitu antara bulan April dan bulan Mei. Sangat singkat sekali, jadi mohon dipersiapkan dan diperhatikan baik-baik. Oke, selanjutnya ini tentang IJU ya. Tadi bertanya, Kak, IJU itu apa sih? IJU adalah singkatan dari Examination for Japanese University, Admission for International Students. Penjelasannya adalah ujian yang untuk mengukur kemampuan bahasa Jepang, pengetahuan akademik umum, matematika bagi calon mahasiswa di luar Jepang yang berniat kuliah di Universitas Jepang. Gampangnya mungkin semacam SNMPTN, tapi bagi orang asing seperti itu. Nah, ini diselenggarakan setiap 2 kali dalam setahun. Ada 2 gelombang, yaitu gelombang pertama biasanya di bulan Juni, masa pendaftarannya adalah bulan Februari sampai Maret, dan gelombang kedua adalah di bulan November. Itu masa pendaftarannya hanya di bulan Juli. Gitu. Jadi penyelenggaranya adalah JASO. Ya, tadi kalau kalian dengar baik-baik, JASO adalah penyelenggara ujian IJU. Nah, sekaligus juga ini adalah informasi tambahan. Kalau misalnya kalian memilih D2 atau D3, nggak usah khawatir, kalian tetap bisa melanjutkan ke S1. Dan nanti kalian tidak harus dari awal lagi ya, bukan sebagai mahasiswa tingkat pertama, tapi langsung lanjut sebagai mahasiswa tingkat ketiga. Jadi kalian hanya punya waktu 1 tahun lagi untuk bisa lulus S1 gitu. Dan beasiswanya pun bisa diperpanjang dengan syarat nanti ada semacam tes ujian lagi, ujian perpanjangan beasiswa. Kalau nilai akademik kalian bagus dan dalam ujian lulus, kalian bisa kembali melanjutkan ke program S1 dengan beasiswa dari Manusio. Besarnya sama tadi ya, 117.000 yen per bulan. Oke. Ini adalah tahapan seleksi beasiswa Max. Jadi secara umum ada 4 ya. Pertama, seleksi dokumen, ujian tulis, wawancara, dan seleksi final. Seleksi dokumen nanti akan dijelaskan, dan untuk ujian tulis ini mohon diperhatikan beda-beda ya setiap jurusan. Untuk Senshu atau D2 ini, mata ujiannya adalah matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Jepang. Untuk Kosen, itu ada matematika, bahasa Inggris, kimia, dan fisika, dan bahasa Jepang. Jadi bahasa Jepang itu semua wajib ya, di semua matematika, bahasa Inggris, bahasa Jepang itu adalah mata ujian wajib di setiap program. Selanjutnya untuk Gakubu itu dibagi, ada IPA A, itu matematika, bahasa Inggris, kimia, bahasa Jepang. Untuk IPA B atau C, sama yaitu matematika, bahasa Inggris, kimia, biologi, dan bahasa Jepang. Sedangkan untuk IPS A dan IPS B, matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Jepang. Nah, tapi meskipun ada bahasa Jepang, bukan berarti harus bisa bahasa Jepang ya. Jadi nanti ada kualifikasinya. Untuk program IPA misalnya itu tidak harus bahasa Jepang, tapi kalau misalnya IPS A dan B itu diutamakan bahasa Jepang. Seperti juga Sensu juga diutamakan bahasa Jepang. Nanti untuk lebih jelasnya kalian bisa mengunjungi situs kedutaan Jepang untuk melihat mata ujian dan syarat-syaratnya seperti itu. Nah, ini selanjutnya adalah tips dalam mempersiapkan seleksi dokumen. Kenapa ini penting untuk disampaikan? Karena pengalaman kami itu banyak para peserta yang sudah gugur bahkan sejak seleksi dokumen karena kekurangan gitu ya, kurang membaca informasi dengan baik. Makanya ada yang syarat-syaratnya kurang, padahal syarat-syarat lain sudah cukup lengkap seperti itu. Dan selanjutnya adalah yang poin nomor 3, itu perhatikan kolom-kolom penting dalam penulisan application form atau formulir pendaftaran. Nah, misalnya adalah sebagai berikut. Nah, ini pastikan formulir sesuai program. Jadi kan beasiswa ini dibuka secara serentak ya. Jangan sampai kalian milih program S1, tapi formulir pendaftarannya adalah untuk D2. Nah, itu langsung gugur gitu kalau salah milih. Selanjutnya kalian harus menulis kenapa memilih jurusan misalnya arsitektur. Itu dengan singkat, padat, dan jelas gitu ya. Karena kolomnya cukup kecil, jadi ceritakan dengan cukup detail
bukan padat dan jelas, ringkas, padat dan jelas. Selanjutnya, nah ini paling penting juga, ada pertanyaan mengenai mengapa kalian atau punya ketertarikan dengan Jepang. Nah, itu ceritakan ya, jangan sampai kisahnya ini atau cerita ini adalah berupa template gitu. Jadi banyak tuh kayak misalnya saya tertarik Jepang karena menonton anime gitu. Itu jelaskan mengapa anime apa misalnya, lebih detail, lebih khas, orisinal dan mengesankan bagi kami tim seleksi. Nah, yang terakhir, pertanyaan penting yang tidak boleh dilewatkan adalah kontribusi bagi kedua negara. Karena ini adalah beasiswa pemerintah, diharapkan para lulusannya itu bisa memberikan kontribusi kepada hubungan Jepang dan Indonesia. Jadi tulis sesuai dengan jurusan yang kalian ambil. Nah, ini juga untuk mempersiapkan ujian tulis tidak perlu khawatir. Jadi ada situs yang merangkum soal-soal ujian tulis dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalian bisa belajar dari sini mempersiapkan sesuai dengan program-program yang diambil. Gitu. Situsnya di www.studyinjapan.go.jp. Oke. Nah, selain itu saran untuk mengikuti seleksi ujian tulis adalah memperkuat mata ujian utama. Jadi tidak semua mata ujian itu perlu kalian kuatkan. Cukup di mata ujian tertentu saja. Kalau misalnya kalian mengambil program Senshu dan memilih jurusan teknologi bisnis, itu adalah matematika. Lalu selain itu yang diperkuat adalah bahasa Jepang. Nah, kan untuk program Koseng, selain jurusan material engineering, yang diperkuat adalah matematika dan fisika. Seperti itu. Sedangkan untuk program Gakubu, jika jurusannya adalah IPA A, maka yang diperkuat adalah matematika, kimia, fisika. Untuk program IPA B dan C yang diperkuat adalah matematika, fisika, dan biologi. Selanjutnya untuk IPS A itu murni bahasa Jepang yang diperkuat. Sedangkan untuk IPS B, karena dia adalah jurusannya bisnis dan ekonomi, maka yang diperkuat adalah matematika. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini adalah tips dalam wawancara. Jadi, tahap selanjutnya adalah wawancara ya. Wawancara itu dilakukan dalam dua bahasa, bahasa Jepang atau bahasa Inggris. Tapi bagi yang tidak bisa bahasa Jepang, tidak perlu khawatir, hanya dilakukan dalam bahasa Inggris. Gitu. Dan juga ini yang tips selanjutnya adalah mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira ditanyakan oleh pewawancara. Kira-kira kalau saya milih jurusan ini, pewawancara akan bertanya apa ya? Gitu. Nah, kalian bisa mereka-rekanya mulai dari sekarang. Nah, selanjutnya jawaban itu harus lugas dan tidak memikirkan diri sendiri. Ini ada kaitannya dengan form application yang menanyakan tentang kontribusi kalian bagi Jepang dan Indonesia. Seperti itu. Jadi jangan sampai beasiswa ini untuk kebaikan diri kalian sendiri, tapi juga bagi kebaikan bagi hubungan dua negara. Seperti itu. Nah, ini yang terakhir adalah fasilitas beasiswa Max. Yang pertama yang paling penting adalah tidak ada ikatan dinas. Jadi setelah kalian lulus ini tidak perlu mengabdi kepada pemerintah Jepang karena memang beasiswa ini adalah bentuk kerjasama dari Indonesia dan Jepang seperti itu, dan gratis tiket pesawat pergi pulang, jadi dibiayakan. Selanjutnya adalah gratis biaya visa pelajar. Kalau orang umum itu biasanya membayar sekitar Rp350.000, tapi khusus penerima beasiswa Max gratis pembiayaan visa pelajar. Selanjutnya adalah bebas biaya kuliah, ujian masuk, dan matrikulasi. Jadi, beasiswa sebesar 117.000 yen itu murni digunakan untuk biaya hidup saja. Sedangkan untuk biaya akademik itu sudah ditanggung semuanya untuk pemerintah Jepang. Oke, nah ini terakhir adalah jika kalian masih punya pertanyaan, setelah ini ada sesi tanya jawab, tapi kalau misalnya masih ada pertanyaan-pertanyaan, kalian bisa menghubungi Kedutaan Besar Jepang bagian pendidikan. Jadi setelah menghubungi nomor 021 3192 4308, minta hubungkan ke bagian pendidikan, atau menghubungi melalui email di beasiswa@dj.mova.go.jp. Atau informasi tadi itu sebenarnya sudah terangkum di situs Kedutaan Besar Jepang di www.id.imb-japan.go.jp. Seperti itu. Sekian presentasi yang bisa disampaikan pada hari ini. Saya kembalikan kepada Kak Rejim untuk masuk ke sesi Q&A.
Baik. Terima kasih Pak Lukman atas penjelasan materi yang sangat luar biasa nih dan berguna sekali buat teman-teman tentunya. Nanti setelah mendengar nih dari penjelasannya Pak Lukman sendiri, pasti teman-teman kayak, oke, saya mau studi di Jepang, dan mulai ada pertanyaan-pertanyaan nih yang mulai keluar nih dari teman-teman. Nah, ini mungkin teman-teman bisa nih sambil mengetikkan pertanyaan-pertanyaan langsung di kolom chat. Teman-teman penasaran di bagian apa nih Jepang? Oke, di sini Regin juga penasaran nih Pak, kira-kira kalau misalkan nih Pak, untuk tes-tes ke university itu bisa diambil di mana nih Pak? Misalkan teman-teman ini bingung nih mau di mana ngambil tes-tes untuk masuk persiapan ke university sendiri Pak? Oh, kalau untuk program Mombusho itu nanti kan ada tadi ya dijelaskan sekolah persiapan dan bahasa Jepang. Jadi nanti setelah berangkat ke Jepang itu tidak langsung masuk ke Universitas Jepang, tapi selama 1 tahun itu belajar bahasa Jepang dan belajar kembali untuk ujian masuk. Jadi kembali belajar matematika, kembali belajar fisika, kembali belajar kimia di sekolah persiapan. Nah nanti untuk pilihan universitasnya akan kembali dipilih ulang ketika kalian sudah uh, mengetahui itu kan dari mulai tryout selama di Jepang itu di mana. Jadi nanti dosen pembimbing di Jepang itu akan kembali mengarahkan pilihan universitas yang kira-kira sesuai dengan kemampuan akademik kalian seperti itu. Sedangkan kalau untuk yang di luar Jepang tadi ada IJU ya. Nah itu IJU diselenggarakan di Indonesia seperti itu. Di Indonesia ya Pak. Oke, jadi teman-teman ini bisa nih mulai mempersiapkan, mungkin teman-teman di kelas 12 mau mempersiapkan untuk tes dulu juga bisa ya Pak ya? Ya betul. Ya betul. Oke Pak, ini ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman sendiri. Nah ini ada pertanyaan, apakah nih diperbolehkan untuk mendaftar 3 beasiswa tersebut sekaligus dalam satu waktu nih Pak? Ini juga salah satu pertanyaan yang paling banyak ditanyakan. Jadi dalam satu waktu hanya boleh satu program, tidak boleh memilih sekaligus. Oh iya, jadi bagi teman-teman nih bisa mendaftarnya hanya satu ya teman-teman ya. Oke, ini ada beberapa lagi Pak. Apakah jika sudah diterima kuliah di Indonesia tetap boleh mendaftarkan beasiswa Max nih Pak? Ya boleh. Jadi yang sudah saat ini sedang berkuliah itu boleh mendaftar untuk program D2, D3, atau S1. Tapi yang perlu diingat adalah tidak bisa matrikulasi, jadi harus mulai dari awal lagi, dari sebagai mahasiswa tahun pertama. Gitu. Dan yang paling penting ada syarat umur ya, jadi selama umurnya masih 24 tahun saat tahun keberangkatan, itu boleh mendaftar beasiswa Mombusho ini. Oke, baik. Jadi buat teman-teman yang belum 24 nih, nanti bisa daftar-daftar lagi, betul ya Pak ya? Ya, betul. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Ini lebih spesifik sih pertanyaannya. Jadi antara hiragana, katakana, dan kanji, bagaimana perbedaan penggunaan di Jepang ya Pak? Yang manakah yang paling penting dipelajari dan manakah yang digunakan dalam tes beasiswa nih Pak? Dari teman-teman bertanya. Ya, jadi ini pertanyaan umum ya. Jadi memang sistem penulisan di Jepang itu adalah salah satu yang paling kompleks di Jepang, di dunia. Kalau di Indonesia kita kan hanya menggunakan huruf Latin atau Romawi ya. Di Jepang itu menggunakan katakana, hiragana, kanji, dan huruf Latin. Keempat-empat huruf ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Jadi untuk siswa SD dari kelas 1 sampai 6 itu sudah bisa 600 kanji. Terus juga SMP, SMA itu 1.200 kanji, dan kuliah sekitar 2.000 kanji. Tapi tidak perlu khawatir karena jumlah-jumlah tersebut banyak ya. Nanti selama sekolah persiapan selama setahun itu, menurut pengalaman saya, itu sudah cukup membawa kalian ke level N2. Jadi memang kualitas pengajar di Jepang itu sangat bagus. Bahkan dari yang tingkat 0 pun itu bisa loncat langsung ke level N2 gitu. Perlu diketahui untuk JLPT tingkat paling tinggi adalah N1, sedangkan dari 0 ke N2 itu merupakan satu lompatan yang sangat besar gitu. Jadi tidak usah khawatir, kalau kalian rajin, kalian bisa mengejar ketertinggalan dalam bahasa Jepang seperti itu. Oke, betul sekali ya. Nah, ini teman-teman ini bisa langsung ngejar di kelas 12 ini masih ada waktu ya Pak ya, betul ya Pak ya? Betul, ya. Jadi bisa segera belajar nih, untuk yang mau kuliah di Jepang bisa banget. Nah, ini untuk jurusan yang tidak ditawarkan program Gabubu, seperti computer science, apakah masih bisa apply di Max nih Pak? Ya, jadi sebenarnya kalau untuk jurusan yang tidak ada, itu boleh dipilih di others. Tapi saran dari kami adalah nanti kalau milih others, kesulitan memilih universitas yang ada di Jepang. Seperti itu. Jadi boleh milih others, kan ada pilihan others ya. Itu dicentang atau ditulis. Cuma resikonya adalah ketika lulus, itu kesulitan memilih universitas yang di Jepang. Jadi kalau mau ada koseng atau senshu, ada computer science juga.
Oke. Dan jurusan lain adalah psikologi. Nah, psikologi juga tidak ada, itu boleh milih others. Cuma nanti catatannya adalah kesulitan memilih universitas yang menyediakan program jurusan psikologi, seperti itu. Oke. Jadi buat teman-teman yang punya preference di luar dari yang ditampilkan oleh Bapak tadi, bisa nih, teman-teman masih bisa untuk mendapatkan beasiswa Max tentunya. Ya. Gitu. Dan juga ini ada pertanyaan lagi Pak, berapa total pendaftar setiap tahun biasanya Pak? Dan berapa yang biasanya mendapat untuk beasiswanya sendiri? Gitu. Iya, kalau jumlah sekitar berapa ya? Ribuan kalau nggak salah. Jumlahnya agak bertambah setiap tahun, pokoknya sekitar di atas 2.000. Tapi yang nanti dari kedutaan besar itu masing-masing untuk Gakubu, Koseng, Senshu, S1, D2, dan D3 itu dipilih 20. Nah, tapi dari 20 terbaik ini nanti akan diujikan lagi, diseleksi lagi di Max. Jadi dari 20 ini tidak semuanya kepilih gitu. Jadi bisa kurang atau pas dari 20 seperti itu. Jadi sekitar paling maksimal 20. Untuk masing-masing program ya. Oh iya, berarti untuk masing-masing program 20 ya teman-teman. Jadi mulai dari sekarang teman-teman memang harus segera belajar, kemudian persiapkan kalau teman-teman memang sungguh-sungguh untuk mengikuti Max ini ya. Gitu. Dan juga ini untuk pembelajarannya online atau tidak ya Pak? Kalau misal online, jika sudah diterima dan cara berangkatnya bagaimana? Ya betul. Ini juga ada kaitannya dengan pengaruh COVID kepada pendidikan negeri Jepang ya. Jadi memang sebagian yang keberangkatannya tertunda itu sudah menjalani kuliah online seperti itu. Jadi sambil menunggu keberangkatan, kuliahnya secara online. Oke. Berarti jika semisal nih teman-teman tertunda untuk pemberangkatan ke Jepangnya bisa mengikuti kuliah online ya teman-teman. Karena di sini kombinasi betul ya Pak ya. Dan ini ada teman-teman yang bertanya di mana atau bagaimana mengikuti JLPT untuk mendapatkan sertifikat N3 atau lebih nih Pak? Ya, jadi informasi JLPT itu sebenarnya yang mengelola kalau tidak salah JASO atau Unsada. Kalian follow saja Facebooknya, Facebook JASO atau bahkan Facebook Kedutaan Besar Jepang itu juga rutin melakukan posting terkait informasi pendidikan kebudayaan. Gitu. Jadi kalau teman-teman berminat itu bisa dicoba-coba dari sekarang, atau misalnya kalian belum pernah pengalaman apa sih JLPT, bisa coba-coba dulu dari sekarang nih, kayak gitu. Tapi perlu dicatat, sepertinya tahun ini masih belum ada kepastian apakah akan dilaksanakan atau tidak. Jadi ikuti saja JLPT Indonesia melalui Kedutaan Besar Jepang, atau search aja di Google, kan juga ada JLPT Indonesia. Itu tahun ini kembali dilaksanakan atau ditunda seperti itu. Oke, jadi teman-teman mulai searching juga ya. Jadi sebenarnya di sini ada juga pertanyaan Pak yang lebih futuristik. Jadi biasanya teman-teman kan setelah masuk university pasti mereka berpikir tentang pekerjaan ya Pak. Ya. Nah di sini setelah lulus apakah bisa bekerja di Jepang atau harus kembali ke Indonesia ke tanah air gitu Pak? Ya, seperti yang dijelaskan tadi, karena beasiswa Mombusha ini adalah tidak ada ikatan dinas, jadi setelah lulus diserahkan pada masing-masing. Kalau misalnya saya sendiri setelah lulus kembali ke Indonesia itu boleh, atau beberapa teman saya itu banyak yang kerja di Jepang. Karena memang saat ini kan Jepang secara demografi sedang kekurangan penduduk ya. Jadi memang sedang banyak merekrut tenaga kerja asing khususnya yang mempunyai skill tinggi. Nah, jadi sangat disambut nih kalau kalian adalah lulusan di Universitas Jepang dan berminat untuk bekerja di Jepang, seperti itu. Nah, ini peluangnya berarti besar ya Pak untuk bekerja di Jepang juga. Sangat besar. Nah, ini teman-teman kalau memang tertarik untuk bekerja di Jepang, teman-teman bisa nih mulai dari sekarang juga mempersiapkan, teman-teman juga boleh searching dari sekarang. Kira-kira pekerjaan di Jepang tuh seperti apa, environment-nya juga seperti itu, boleh sekali. Nah, di sini Pak, untuk sertifikasi sendiri, lebih detailnya sertifikasi seperti apakah, atau sertifikat seperti apa, atau lomba seperti apa yang dapat menambah peluang untuk kita bisa mendapatkan beasiswa sendiri. Jadi sebenarnya sertifikat sendiri itu bukan syarat wajib, tapi tambahan. Nah, syarat kalau kalian mau melampirkan sertifikat, itu terbatas. Misalnya sertifikat yang ada kaitannya dengan kejepangan. Misalnya pernah mengikuti acara-acara Jepang, itu boleh. Atau misalnya sertifikat mengikuti olimpiade tingkat nasional, itu juga boleh. Jadi kalau entah hubungannya dengan Jepang atau akademik, selain daripada itu, kita tidak terlalu mempertimbangkan sertifikatnya, seperti itu. Oke, baik.
Dan juga untuk di sini nilai rata-rata yang menjadi syarat apakah meliputi seluruh nilai di SMA nih Pak, atau nilai dalam ijazah saja yang sebenarnya menjadi syarat nih untuk mendaftar sendiri. Jadi sejak ujian nasional dihapuskan, persyaratan nilai adalah nilai rata-rata rapot untuk mata pelajaran tertentu ya, seperti dijelaskan. Jadi tidak semua mata pelajaran, tapi mata pelajaran tertentu saja. Gitu. Jadi kalau nggak matematika, bahasa Inggris, kimia, fisika, biologi, ekonomi, akuntansi, bahasa Jepang, tergantung jurusan yang kalian ambil. Seperti itu. Untuk nilainya sendiri itu apakah nilai yang di kelas 12 saja atau seluruhnya ya Pak? Nilai 6 semester, dari semester 1 sampai semester 6. Kelas 1 sampai kelas 3. Nah, kemudian ini ada pertanyaan lagi Pak, apakah selama masa kuliah beasiswa bisa dicabut? Dan biasanya karena apa ya Pak untuk beasiswa bisa tercabut itu? Untuk masalah apakah? Jadi nanti setelah ke Jepang itu kalian kembali menandatangani pledge atau perjanjian. Salah satunya adalah karena melakukan tindakan kriminal di Jepang. Terus yang kedua karena menerima beasiswa dari pihak lain. Nah itu tidak boleh. Selama sebagai penerima beasiswa Max, kalian hanya diizinkan menerima beasiswa hanya dari pemerintah Jepang saja. Tidak boleh menerima bantuan beasiswa dari pihak lain. Nah kalau misalnya sampai ketahuan akan dicabut beasiswanya. Nah, syarat-syarat lain sebagian besar karena kalau melakukan tindakan kriminal sih kayak gitu. Ya, jadi teman-teman nggak boleh melakukan tindakan kriminal ya. Dan yang baik, pasti anak Loyola baik pasti. loh Pak. Pastinya. Pastinya. Tidak akan lah membuat tindakan kriminal ya. Iya betul. Nah Pak, ini kan tadi Bapak sempat berkata kayak ada university yang udah based on English ya untuk dari segi pemaparan materi sendiri. Nah untuk yang based on English untuk pengantarnya apakah harus bisa bahasa Jepang nih Pak? Dan apakah membutuhkan syarat TOEFL dan IELTS? Kalau misalkan membutuhkan berapa ya Pak untuk syarat TOEFL dan IELTS-nya sendiri? Ya, jadi kalau namanya GLIP gitu ya, di setiap universitas nama programnya GLIP, jurusan-jurusannya pun terbatas. Kalau program IPA biasanya memang menyediakan bahasa Inggris, tapi kalau program ilmu sosial, humaniora itu biasanya di hukum, hubungan internasional, itu sudah mulai menyediakan kuliah bahasa Inggris. Nah untuk persyaratannya itu beda-beda di setiap universitas. Jadi kadang-kadang ada yang butuh IELTS, TOEFL, atau IELTS beda ya, LNR, SNW. Nah itu juga harap diperhatikan ke universitas masing-masing. Jadi kami sebagai pihak kedutaan tidak mensyaratkan sertifikat bahasa Inggris, tapi nanti itu diserahkan ke universitas penerima di Jepang nanti. Oke, jadi teman-teman mulai cari tahu juga ya untuk yang mau masuk ke university yang learning by English juga, tapi tentunya juga membutuhkan bahasa Jepang ya Pak untuk berinteraksi dengan teman-teman ya Pak. Iya betul, minimal bisa kalau belanja kan pakai bahasa Jepang ya. Iya benar, ya. betul. Nanti bingung ya teman-teman kalau misalnya udah sampai sana bisa bahasa Inggris saja, nanti ngomong sama kasir gimana? Iya, betul. Oke, nah Pak ini misalkan nih, kan untuk memasuki atau mendapatkan beasiswa itu kan cukup sulit ya Pak, karena saingannya 1000-an tapi yang dapat 20-an nih Pak. Nah, misalkan kita tidak terima gitu Pak, apakah dari teman-teman, maksudnya kayak teman-teman yang di sana boleh kerja seperti part-time gitu untuk mendapatkan income supaya memudahkan mereka juga? Jadi memang mahasiswa asing statusnya visanya adalah visa pelajar. Nah, visa pelajar itu diizinkan untuk kerja paruh waktu maksimal adalah 28 jam per minggu. Ini juga kalau misalnya masih kuliah itu mohon didiskusikan dengan dosen pembimbing untuk pihak universitas, jangan sampai mengganggu perkuliahan gitu. Karena kan tugas utamanya adalah kuliah ya, bukan mencari uang. Oke, baik Pak. Berarti teman-teman nih diperbolehkan ya untuk bekerja part-time dan tidak perlu work permit ya berarti Pak? Karena visanya boleh. Untuk work permit nanti bisa diurus ketika mendarat di bandara, itu bisa langsung diurus, atau kalaupun lupa mengurus di bandara bisa diurus di kantor imigrasi terdekat dari tempat tinggal kalian di Jepang nanti. Jadi untuk ini kan masih ada pertanyaan, masih di waktunya. Jadi misalkan nih teman-teman ada yang di jurusan IPA Pak, kemudian mau lintas jurusan, apakah diperbolehkan kalau dari university yang ada di Jepang itu? Kalau dari itu mungkin lebih bisa menjawab ke bagian beasiswa kali ya. Kalau untuk beasiswa Max itu boleh lintas jurusan dari IPA ke IPS. Gitu. Tapi kalau misalnya dari IPS ke IPA itu terbatas di Senshu saja.
Jadi kalau misalnya kalian milih program koseng atau S1 IPA tidak boleh jadi program IPS. Tapi kalau dari IPA lebih bebas milih ke mana-mana karena untuk IPS A dan B itu tidak ada mata pelajaran lebih umum kayak bahasa matematika dan bahasa Inggris. Ini kan ada di setiap jurusan. Jadi dari IPA boleh ke IPS untuk yang nggak kubu, tapi tidak boleh dari ke IPS ke IPA. Oh, oke. Berarti masih sama ya Pak sistemnya seperti di Indonesia sendiri? Iya, ya? kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Oke. Dan kalau misal nih Pak, kan tadi ada syarat-syarat yang nilai rapot ya Pak ya? Itu minimal yang ada yang S1 kan 84, atau kalau misal IPS itu boleh kurang dari 84. Ya. Nah, ini apakah ada konversi nilai nih Pak? Karena di setiap SMA kan pasti berbeda-beda ya Pak untuk sistem penilaian sendiri. Apakah dari pihak university sendiri itu ada konversi nilai atau dari Max sendiri? Untuk seleksi Max memang sejak ujian nasional dihapuskan, persyaratannya berubah menjadi nilai rata rapot. Kita pun paham bahwa nilai rapot ini standarnya berbeda ya, 80 di sekolah A tidak sama dengan 80 di sekolah B. Tapi kita tetap membuka kesempatan selama syaratnya memenuhi nilai 84, itu akan kita proses. Nah, yang perlu diperkuat adalah di syarat lainnya, seperti misalnya mempunyai sertifikat JLPT atau sertifikat misalnya Olimpiade Nasional, terus pernah mengikuti event-event kejepangan, dan yang paling penting adalah mengisi form pendaftaran gitu. Tadi ya 3 pertanyaan yang penting itu. Mengapa memilih jurusan A? Mengapa punya ketertarikan sama Jepang? Dan kontribusi apa yang kalian akan berikan kepada Jepang? Ini adalah 3 pertanyaan yang sangat-sangat menentukan kelanjutan. Karena kalau hanya nilai saja kita juga sempat kebingungan. Tapi kalau misalnya kalian memperkuat di hal-hal tadi, itu bisa kemungkinan besar lanjut ke tahap wawancara seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua nih. Jika teman-teman punya pertanyaan, tadi tentunya bisa menghubungi langsung ya Pak ke email dan juga ke nomor telepon yang sudah disediakan. Dan tentunya akan dikirim juga oleh panitia via chat, teman-teman bisa langsung menanyakan nih. Karena ini via online, jadi ada waktunya juga. Jadi teman-teman cuma bisa menanyakan dari Senin sampai Jumat nih. Oke, terima kasih Pak. Jadi untuk semua infonya pasti teman-teman sudah ada bayangan nih kira-kira mau seperti apa kuliah di Jepang dan juga beasiswanya seperti apa, teman-teman juga mendapatkan informasi yang sangat insightful tentunya. Nah, setelah ini untuk Bapak bisa tetap tinggal di tempat, kami mohon. Kemudian teman-teman juga sudah muncul layar satisfaction-nya, jadi teman-teman bisa mengisi satisfaction survey ini yang dibuat oleh panitia. Waktunya 1 menit ya teman-teman, dan juga ini dibuat untuk keberlangsungan Bidikti 2020 yang lebih baik lagi. Jadi untuk kedepannya, jika Bidikti 2020 akan diselenggarakan lagi, apakah teman-teman masih ingin mengikuti Bidikti, apakah kepuasan dari acara Bidikti sudah sesuai dengan ekspektasi teman-teman, seperti itu. Nah, di sini sebagai bahan evaluasi juga nih buat panitia, untuk keberlangsungan Bidikti yang jauh lebih baik ke depannya, seperti itu. Oke, masih ada waktu nih teman-teman, 30 detik lagi, 20 detik. Oke, ini sudah ada 85% ya, berarti sudah ada 110 orang dari keseluruhannya ya. Oke, ini sudah diberikan juga di chat. Kalau misal teman-teman mau bertanya secara langsung, bisa menghubungi call center-nya juga ya teman-teman ya. Oke, naik terus nih ya satisfaction-nya. Oke, banyak sekali yang puas ya. Oke, sudah 1 menit. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengisi satisfaction survey yang ada di layar. Semoga setiap sesi-sesinya memberikan insight buat teman-teman semua. Gitu. Nah, setelah ini kita akan ada penyerahan kenang-kenangan nih untuk Bapak narasumber kepada Bapak Lukman yang akan ditampilkan oleh panitia. Oke, jadi kami dari Yayasan SMA Kolese Loyola mengucapkan terima kasih kepada Bapak Lukman Hakim, Master of Art, selaku Study Award Advisor dari Kedutaan Jepang sendiri yang telah berkenan mengisi sesi Wikibidikti Week 2020 ini. Dan untuk souvenir dan sertifikatnya akan dikirimkan panitia ke institusi, Pak. Gitu. Baik, terima kasih juga kepada Sekolah SMA Kolese Loyola yang telah memberikan kesempatan kepada Kedutaan Universitas Jepang untuk memberikan informasi terkait beasiswa dan studi Jepang. Semoga adik-adik semua bisa
punya keinginan untuk melanjutkan studinya ke Jepang. Amin. Oke, jadi setelah ini teman-teman dimohon untuk bisa menghidupkan kameranya ya, karena kita akan ada foto bersama. Dan tentunya karena kita tamunya spesial dari narasumbernya, dari Kedutaan Jepang secara langsung, jadi kita bisa mengabadikan momen kita nih, kebersamaan kita selama sesi hari ini. Dan juga karena ini sesi terakhir ya teman-teman, sesinya teman-teman excited sekali. Oke, kita langsung foto aja ya. Oke, mulai pose teman-teman. Siap? 1, 2, 3. Tahan ya. Oke, lagi. Kita ganti pose ya. Oke, siap? 1, 2, 3. Oke, lagi ya. Sekali lagi terakhir. Siap ya? 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih untuk partisipasi seluruh peserta yang sudah hadir dari rangkaian Bidikti dari sesi pertama sampai sesi terakhir hari ini. Dan tentunya kami mengucapkan minta maaf apabila ada satu dan lain hal yang kurang berkenan nih di hati teman-teman selama sesi dari awal hingga akhir. Nah, dan sampai jumpa di acara Bidikti Week selanjutnya. See you. Terima kasih sudah hadir.